Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 56. Terima kasih, sayang. I love you. Mama, mau buat apa, Mah? Tanya Kiara saat melihat Mama Iris tengah sibuk di dapur. Mama mau buat pasta. Kamu mau? Tawar Mama Iris menatap Kiara sebentar, lalu fokus kembali pada masakannya. Gak mau, Kia mau mie instan aja, Mah. Rangga Kiara mendekati Mama Iris dan berusaha membujuknya. Mie instan? Tanya Mama Iris dengan mata memicing. Kemana suami kamu? Ada di kamar, dia nggak ke kantor hari ini, makanya Kia nggak bisa masak. Rengeknya lagi memanyunkan bibir kesal. Mama Iris menghala nafasnya kasar. Ia tahu bagaimana anaknya sangat menjaga menantu dan cucunya. Tapi menurut Mama Iris memang Kai sedikit kelewatan. Kiara sudah menginginkan makanan itu sejak kemarin. Ia kira bahwa Kiara sudah mendapatkannya, tapi ternyata belum. Ya sudah, Mama buatkan. Mama Iris pun segera mengambil panci dan hendak membuatkan mie instan untuk Kiara. Setelah beberapa menit, makanan itu sudah siap tersaji dan siap dimakan. Kiara segera duduk di meja makan dan segera melahapnya. Mumpung Kai masih tidur di kamar, dan Ken masih sekolah, jadi tidak akan ada yang mengganggunya, pikirnya. Namun siapa sangka, baru 2 suap ia menyendok makanan tersebut. Tiba-tiba saja Kai sudah datang dan segera mengambil mangkuk makanannya. Kai, seru Kiara menatap marah pada suaminya. Astaga Kai, biarkan saja kenapa sih? Toh juga tidak setiap hari. Ucap Mama Iris langsung menghampiri anak dan menantunya. Tapi mah, kamu ini kenapa nggak ngerti banget sih Kai? Istri kamu itu lagi ngidam. Kamu mau adiknya Ken nanti ileran, hah? Perihal mie instan aja dari kemarin gak dikasih. Kamu ini pelit atau perhatian sih? Cetus Mama Iris dan hendak merebut mangkuk di tangan Kai. Namun Kai masih tetap bergeming dan tak membiarkan mamanya mengambil mangkuk itu. Kaisar, seru Mama Iris ikut marah menatap anaknya. Sementara Kiara, ia hanya diam menikmati perdebatan suami dan mertuanya, sambil memakan kacang goreng yang ada di meja makan. Mah, semalam Kai sudah membuatkan mie instan untuk Kia. Apakah masih kurang? Jelas Kai pada akhirnya hingga membuat Mama Iris terdiam. Benarkah seperti itu? Pikir Mama Iris, tapi kenapa Kia tidak mengatakannya? Ia berpikir Kia belum mendapatkan apa yang diinginkan sejak kemarin itu. Sayang, benarkah? Tanya Mama Iris menatap menantunya. Cuma dikit doang mah, masih kurang. Dia pelit. Aduh Kia, lirih, melirik ke arah suaminya. Astaga, dikit. Ucap Kai tak habis pikir. 2 bungkus mie instan ditambah 2 telur dan 4 bakso. Kamu bilang cuma sedikit. Astaga sayang, Kai sampai tak habis pikir. Ia benar-benar tak menyangka istrinya akan berkata seperti itu. Itu dikit, masih kurang. Kamu lupa, anak kamu itu 2 di sini. Jadi 2 bungkus ya cuma buat mereka doang. Sementara aku kan juga pengen. Cetus Kiara mendengus. Kamu bisa makan makanan yang lain sebanyak yang kamu mau. Tapi tidak dengan junk food dan mie instan. Aku nggak suka dan aku tidak mau. Kata Kai dengan tegas. Kamu nggak mau, nggak suka. Lah, tapi kan aku dan anak kamu mau. Dan kami juga suka. Kata Kiara yang terus membantah ucapan suaminya. Kenzo, panggil seorang gadis berambut panjang ekor kuda yang langsung berlari menghampiri Kenzo. Ngapain kamu di sini? Tanya Ken mengerutkan dahinya. Matanya juga ikut menelisik sekitar, seolah mencari seseorang. Sendiri, tadi aku naik taksi ke sini, mau ketemu kamu. Jawabnya sambil tersenyum. Bodoh, Ken langsung menyentil kepala gadis itu dengan kesal.
Tentu saja bagaimana ia bisa. Gadis itu nekat menaiki taksi dan menyusulnya. Kamu masih kecil, kenapa nekat? Sungutnya kesal. Kamu nggak masuk sekolah dari kemarin, makanya tadi aku ke rumah kamu. Kata Bibi, kamu di rumah sakit. Ya sudah, taksinya juga belum pergi, jadi sekalian aja. Jawabnya polos tanpa rasa takut atau bersalah sedikit pun. Terus nanti kalau Bang Daniel nyariin gimana? Naura, seru Ken pelan menahan geram. Ya, gadis itu adalah Naura, teman sekolahnya. Dan ia tidak menyangka bila ternyata Naura senekat itu, menyusulnya ke rumah sakit. Ken memang sudah 2 hari tidak masuk sekolah, karena sejak kemarin Mama Kiara masuk ke rumah sakit dan harus melahirkan SC. Dan sekarang Ken sedang menunggu kelahiran adik kembarnya. Namun karena takut dan ia tidak sanggup berada di depan ruang operasi, makanya ia memilih untuk menunggu di sebuah bangku taman. Tentu saja setelah pamit kepada opa dan omanya, karena saat ini Papa Kai sedang menemani Mama Kiara di dalam ruang operasi. Nana lupa, celetuk gadis itu menepuk keningnya sendiri, membuat Ken langsung menghela nafasnya kasar. Kamu bodoh, umpat Ken lagi menatap kesal pada sahabatnya. Kini memang panggilan Naura bukan lagi Lala ataupun Rara. Entah sejak kapan, kini gadis itu menyukai panggilan Nana. Karena lebih muda dan lucu menurutnya. Dan tentu saja panggilan itu Ken yang memberikannya. Saat keduanya masih berdebat, tiba-tiba seorang laki-laki seumuran dengan Papa Kai datang dengan sedikit berlari. Om Fadil, asisten papanya, memberitahukan bahwa adiknya sudah lahir dan mamanya sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ye, adiknya Nana sudah keluar. Ayo Ken, ayo, Nana pengen lihat. Sorak gadis itu paling antusias. Nah, itu adik aku, bukan adik kamu. Sungut Ken lagi berdecak. Ken, kamu gak boleh pelit. Adik kamu 2, jadi satu-satu sama Nana. Oke? Katanya dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Enggak, kan sudah Ken bilang kalau kamu mau adik bayi, kamu minta sama bunda kamu. Nggak bisa, Ken. Bundanya Nana nggak bisa. Jadi Nana mau minta sama Ken. Pintanya memohon. Aku mana bisa ngasih adik bayi. Yang bisa ngasih adik bayi, mama sama papa. Cetus Ken memayunkan bibirnya kesal. Astaga, sudah, ayo buruan. Papa kamu sudah nunggu di sana. Kata Om Fadil memutus perdebatan antara Ken dan Naura. Fadil segera menggiring kedua anak tuyul itu untuk segera masuk dan mengantarkan ke ruang perawatan Kiara. Di sana sudah ada Papa Chris dan juga Oma Iris yang menggendong 2 bayi yang begitu lucu dan menggemaskan. Sementara Papa Kai jangan ditanya, dia hanya fokus menemani Mama Kiara yang masih sedikit lemas, namun masih tersadar. Naura begitu senang melihat 2 adik bayi milik Ken. Saking gemasnya, ia sampai heboh sendiri, hingga membuat beberapa orang dewasa yang di sana ikut tertawa, melihat kelucuan sikap Naura dan Ken yang selalu berdebat. Putri cantiknya papa sudah wangi, Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Kai selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan 2 bayinya. Namun, dirinya selalu saja kalah debat dengan anak sulungnya sendiri. Papa, gendong Kiano saja, Kayla biar sama Ken. Kata Ken yang juga sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Astaga Ken, kamu jangan coba-coba gendong adik kamu ya, bahaya. Kata Kai mengingatkan, namun Ken nampak acuh dan tetap nekat, hendak mengangkat adik perempuannya. Ken, seru Kai seketika langsung menahan tangan Ken dan menggelengkan kepalanya panik. Nanti kalau adiknya sudah agak gede, Ken boleh gendong, tapi jangan sekarang, oke? Tapi Ken mau gendong Kayla, Pa. Rengek Ken menatap papanya penuh permohonan. Enggak sayang, jangan ya. Cium saja boleh, pegang juga boleh, tapi kalau gendong, jangan.
Papa pelit, seru Ken menepis tangan papanya. Bukan begitu sayang, Kai berusaha untuk membujuk anak sulungnya, yang begitu aktif namun sensitif. Papa emang pelit, sungutnya semakin memberengut kesal. Ada apa ini? Tanya Mama Kiara yang baru saja selesai mandi. Mama, masa papa gak bolehin Ken deket sama Kayla? Ken kan sayang sama Kayla, mah. Kata Ken yang langsung mengadu pada mamanya. Ken, papa gak suka kamu nambahin bumbu seperti ini. Ucap Kai menatap tajam pada putra sulungnya. Papa sudah bilang, mau cium, pegang, boleh, tapi tidak untuk menggendong. Adik kamu masih kecil, kalau nanti jatuh atau keseleo gimana? Enggak mah, papa bohong. Orang Ken cuma mau main sama Kayla kok. Astagfirullah, Kai menghela nafasnya berat, mengusap wajah dengan kasar. Ia begitu frustasi menghadapi kebadungan anak sulungnya. Sayang, Ken mau berangkat sama siapa? Tanya Mama Kiara mengalihkan pembicaraan. Tadinya mau sama papa, tapi sepertinya papa lagi marah sama Ken. Jadi Ken mau sama Om Abbas aja. Kata Ken menjulurkan lidahnya kepada sang papa. Memangnya Om Abbas di sini? Tanya Mama Kiara mengerutkan dahi. Iya, tadi Ken udah dengar suara tante cantik. Jadi Ken mau sama Om Abbas saja, gak mau sama papa. Serunya menatap papanya seperti musuh. Papa kamu itu aku atau Om Abbas sih? Cetus Kai begitu kesal. Entah, jawab Ken santai sambil mengangkat kedua bahunya. Sabar, untung anak sendiri. Gumam Kai dalam hatinya, lalu ia menatap dua bayi di depannya. Kelak, kalian jangan badung seperti kakak kalian ya. Gumamnya lagi, penuh permohonan. Ya sudah, kamu turun dulu Gih, sarapan sama Om Abbas dan Tante Nisa. Sebentar lagi, Mama turun ya, kata Mama Kiara yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ken. Ken pun sempat melirik ke arah papanya, menatap kesal, lalu ia berlari keluar dari kamar dan menuju ke meja makan. Aku heran kenapa sikap Ken seperti itu. Astaga, decak Kai menggelengkan kepalanya. Ia masih tak habis pikir dengan sikap Ken padanya. Karena kamu selalu sibuk sama pekerjaan kamu. Kamu lupa sejak aku hamil Ken, selalu Bastian yang nemenin aku. Bastian yang nurutin semua kemauan aku. Bahkan saat Ken lahir pun, kamu sering tinggal keluar kota. Jadi jangan salahkan Ken atau Bastian, tapi kamu introspeksi diri. Cetus Kiara menunjuk dada bidang suaminya. Lalu ia segera beranjak menuju meja rias dan mengeringkan rambutnya. Sayang, tapi aku bekerja untuk kalian, kata Kai memeluk pinggang istrinya. Aku tahu, tapi untuk Ken, dia masih kecil. Yang dia butuhkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Sedangkan kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Dia mana mau tahu akan hal itu. Oke, maafin aku. Aku janji mulai sekarang aku akan mengurangi jam kerjaku demi keluarga kita. Gitu kek dari tadi, pakai ngajak debat segala. Cetus Kiara kesal. Aku kangen lihat kamu marah-marah begini, gumam Kai dan semakin mengeratkan pelukannya. Aku masih kurang percaya, masih merasa seperti mimpi. Sekarang aku sudah menikahi gadis tomboy, barbar kayak kamu, kata Kai terkekeh, namun semakin mengeratkan pelukannya. Bahkan gadis tomboy itu kini sudah memberikanku 3 orang putra dan putri yang begitu menggemaskan. Terima kasih sayang, I love you. Bisik Kai dengan tulus membuat Kiara tak mampu menjawab apapun lagi kecuali dengan senyuman manis yang menghiasi wajahnya. I love you too, balas Kiara. Judul Terjerat Cinta Si Tomboy sudah tamat ya. Terima kasih.